إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji satu kitab yang sangat populer di kalangan pesantren-pesantren. Sebelumnya saya akan mengkaji kitab Nashihul Ibad, tapi dikarenakan kitab Nashihul Ibad ini isinya abstrak, yang nggak menentu dalam satu bab khusus mengenai ibarat sedekah, ibarat bab ubudiyah, ibarat bab muamalah. Tapi kalau di Nashihul Dunia ini dia agak lebih terstruktur, sehingga diganti dengan kitab Nashihul Dunia. Kitab Nashihul Dunia ini adalah karangan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau lahir di Tarim pada tanggal 5 Safar 1044 Hijriah. Yang mana beliau ini adalah cikal bakalnya daripada mazhab dari Ba'lawi yang ada di Indonesia. Beliau ini terkenal kesolehannya. Gak pernah beliau ini dalam sehari meninggalkan sholat sunnah 100 rakaat, bahkan sampai 200 rakaat dalam setiap harinya, karena kesukaan beliau, kecintaan beliau di dalam melakukan amalan-amalan sunnah. Bahkan beliau pernah mengatakan, Syekh Habib Alawi ini, pengarang kitab ini, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arju an akuna qad imatiha. Setiap sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap untuk melakukan semuanya. Ini salah satu sifat beliau. Bagaimana tidak ada dan selama hidup beliau tidak pernah ada satu sunnah pun yang tertinggal. Ingin bagaimana selama hidup seluruh sunnah yang pernah dikerjakan Rasulullah, beliau pun ingin melakukannya, melaksanakan. Bahkan ada komentar dari para ulama lain mengenai kalimat beliau, alaikum bi kutubil Habib Abdullah bin Haddad li'anna fiha khalasatil ihya. Wajib bagi kalian semua untuk mengkaji, mempelajari daripada kitab-kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad, karena sesungguhnya di dalam kitab-kitab beliau ini ada sebagian ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab yang fenomenal, kitab yang isinya tasawuf. Seandainya, bahkan ulama mengatakan seandainya Al-Quran dan hadis ini gak ada, cukup kitab Ihya Ulumuddin ini sebagai penggantinya. Ini saking hebatnya kitab Ihya Ulumuddin. Baik, kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah semata, Zat yang Maha Tinggi, Zat yang Maha Agung. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang dimanapun berada, pasti ketika ingin mewujudkan daripada cita-citanya, ingin mewujudkan daripada harapannya, ingin mendapatkan hasil yang besar, dia rela mencurahkan daripada harta, waktunya, dan dirinya, siang dan malam. Dia curahkan pikirnya, curahkan usahanya untuk mendapatkan cita-cita yang diinginkannya, harapan yang diusahakannya, dan hasil yang besar yang ingin didapatkannya. Dan di antara mereka tersebut ada orang-orang yang sebagian beruntung mendapatkan dari hasil usahanya apa yang dicita-citakannya, dan sebagian tersebut ada yang kurang beruntung, belum mendapatkan apa yang diusahakannya, yaitu cita-citanya. Maka
bagi orang yang imannya benar, imannya lurus, tidaklah mengapa untuk mengapresiasikan dirinya, bangga. Tapi bagi orang yang imannya benar, dia juga harus memperhatikan bahwasannya hakikatnya usaha seseorang, proses seseorang, dan hasilnya pun juga itu semua tidaklah datang kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan proses untuk mendapatkan cita-cita itu karena diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil cita-cita yang dia dapatkan, harta yang melimpah yang dia dapatkan itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini berpikir demikian, maka tidak akan ada yang namanya orang ini sombong, tidak ada orang yang namanya sifat ujub, bangga diri, karena usaha, proses, hasil itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah iman yang benar, iman yang lurus. Sebaliknya juga, kalau orang ini dia tidak ada hasil yang didapatkan dari usahanya, dari prosesnya, dia pun tidak akan berputus asa, tidak akan frustasi, karena ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hidupnya ini aman tentram, tidak ada yang ditakutkannya. Yang ditakutkan itu bila mana tidak ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungan tidak ada baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau bagaimanapun keadaannya, kaya, harta melimpah, ini sebenarnya adalah kegagalan. Ini adalah sebenarnya kecelakaan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami ini tidak memiliki pengetahuan sedikit pun, illa ma, kecuali pengetahuan 'allamtana yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkau ya Allah al-alimu, zat yang maha mengetahui, al-hakimu, lagi maha bijaksana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya seluruh manusia di dunia ini tidak ada yang memiliki pengetahuan sedikit pun. Tidak ada manusia ini yang mampu memahami dunia ini tanpa dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak ada. Ada orang bangga menemukan namanya teknologi, orang bangga menemukan sains, orang berpikir dengan ilmu, dengan pikirannya saja ini sudah cukup. Tidak, semua itu ilmu yang ada di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat itu karena didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang namanya sebab kalau tidak ada musyabbah. Dalam ilmu filsafat ada namanya secara rasional itu kausal, yaitu ada hubungan sebab dan akibat. Maka kita ini tidak boleh menafikan daripada musabbab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini menafikan, nanti menjadikan keimanannya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu di muka bumi ini wujud karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mewujudkan tidak akan sama dengan yang diwujudkan. Meja, adanya kipas angin, pasti yang menciptakan meja tidaklah sama dengan yang mejanya. Meja ini tidaklah sama, yang menciptakan meja tidaklah sama dengan mejanya. Kipas angin, yang menciptakan kipas angin, yang mewujudkan kipas angin haruslah sesuatu yang berbeda dari kipas angin. Begitu juga apalagi alam semesta ini, 7 putaran langit, 7 putaran bumi yang begitu hebat, yang begitu tak menakjubkan, tentu haruslah berbeda, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah Tuhan tidaklah sama dengan makhluk. Mukhalafatul hawadisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah seperti makhluknya, memiliki bentuk, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah tersusun sebagaimana manusia, ada tangan, ada kaki. Allah itu Subhanahu wa Ta'ala tidaklah seperti kang munfasil, kang mutasil, tidak tersusun bagian-bagian atas bawah tentu, tidak.
Allah Subhanahu wa taala pun sifatnya tidak seperti manusia, ada yang setengah pintar, agak pintar, tidak pintar, tidak. Allah Subhanahu wa taala sifat alim itu sempurna alimannya, tidak bertambah dan tidaklah berkurang. Sejak zaman azali sampai zaman yang tidak ada batasnya. Kalau berkurang, bertambah itu menunjukkan kurang sempurna. Kalau masih bertambah menunjukkan kurang sempurna. Sedangkan ilmunya Allah ini sudah sempurna, tidak akan bertambah kembali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang menguasai seluruh alam. Alam itu apa? Selain Allah, 7 petala langit, 7 petala bumi. Kita ini juga alam. Makhluk itu adalah alam, perkara baru. Alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad dilalati 'ala al-khair. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dakwah, mengajak kepada sebagai petunjuk, sebagai jalan menuju kebaikan. Jadi Allah telah memberikan instruksi kalau kebaikan ini akan ada di seluruh dunia, wujud di mana-mana. Bagaimana? Hidupkanlah dakwah, hidupkanlah saling ajak mengajak, simpati kepada anak istri kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Seandainya tidak ada dakwah, niscaya Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Niscaya Islam tidak akan tersebar di seluruh dunia. Adanya Islam bisa sampai ke sini adalah karena usaha siang malam yang dilakukan Rasulullah SAW, mulai dari sendirian yang awalnya, akhirnya berajak saudaranya, istrinya terlebih dahulu, Sayyidah Khadijah, ini dia, akhirnya menerima ajakan beliau masuk Islam. Sahabat beliau paling terkenal Sayyidina Abu Bakar dari pihak laki-laki, akhirnya beliau menerima, akhirnya masuk Islam, terus sampai sekarang ini. Maka bagaimana sifat dakwah ini jangan sampai kita hilangkan. Kalau dakwah ini sudah dihilangkan, maka akan wujud daripada kesesatan-kesesatan, keburukan-keburukan di mana-mana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasihatu lil muslimin min afdhalil qurbati. Wan nasihatu dan nasihat lil muslimina kepada orang-orang Islam min afdhalil qurbati adalah termasuk dari utama-utamanya ibadah. Wa arfa'ud darajati dan paling tinggi-tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahamul muhimmati dan perkara penting dari perkara yang paling penting di dalam agama. Paling pentingnya perkara yang penting di dalam agama. Diceritakan ada seorang raja yang dia ini kehilangan anaknya. Maka raja tersebut gundah gulana, sedih, bahkan hampir putus asa. Maka ada orang dari rakyatnya ini ingin menghibur rajanya dengan menampilkan daripada atraksi-atraksi dari lagu-lagu, syair-syair agar apa rajanya tenang, rajanya tidak sedih, rajanya tidak gundah gulana. Tetapi itu pun sama raja diapresiasi, dihargai, diberi hadiah orang yang menyanyi, diberi hadiah orang yang atraksi, diberi hadiah orang yang melakukan sesuatu yang menggembirakan raja, menghilangkan kesusahannya raja. Tetapi ada orang yang lebih dihargai lagi oleh sang raja. Kalau ada orang yang bisa mendatangkan anaknya yang hilang tersebut ke hadapannya dalam keadaan sehat walafiat, tentu nilainya lebih besar lagi, berlipat-lipat daripada hadiah yang diberikan kepada orang-orang yang hanya sekedar menghibur tanpa ada menuntaskan tujuan dari sang raja, yaitu mendatangkan anaknya yang hilang. Begitu juga kita ini, namanya dakwah, nasihat ini adalah menjadikan orang-orang ini yang tidak mengenal Allah menjadi kenal kepada Allah, menjadikan orang-orang yang dia ini lalai daripada mengingat Allah akhirnya datang daripada mencolat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak amal agama akhirnya amal agama. Maka yang namanya dakwah ini adalah ibadah yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi, perkara yang paling penting di dalam agama. Seandainya di suatu kaum ini ada orang yang ada ibadah cuma satu saja, yang lainnya tuh gak ada ibadah, maksiat semuanya, menentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab. Kemudian malaikat ini mengatakan, ya Allah, itu ada satu orang yang masih ibadah ya Allah.
Sudah, sekarang timpakan pertama kali azab kepada satu orang tersebut dikarenakan dia mukanya tidak pernah merah padam melihat kemungkaran yang ada di sekelilingnya, dia tidak merubahnya, minimal dia tidak mengajaknya. Akhirnya ditimpakan azab kepada orang tersebut. Inilah pentingnya namanya dakwah. Dakwah ini nggak harus nunggu ilmunya banyak, seadanya saja. Dakwah artinya mengajak. Bagaimana kita ajak anak kita minimal yang terlebih dahulu mengenalkan kepada kebaikan, bersosialisasi istri kita kepada kebaikan, terus nanti meningkat terus. Wazalika sabilul anbiya illahu al-mursalin. Inilah yang demikian, inilah jalannya para nabi, para rasul. Inilah yang membedakan dengan yang lainnya. Tugas ini adalah tugasnya para nabi, para rasul. Sehingga ketika orang mengikuti apa yang ditugaskan para nabi dan rasul, dia akan menjadikan derajat yang tertinggi, yaitu sebagaimana derajat para nabi dan para rasul. Jadi tetangga-tetangganya para nabi dan para rasul. Wa awliyaihi as-solihina, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Wal ulama'il amilina, dan ini juga jalan yang diambil oleh para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ar-rasikhina, yang mereka berpegang teguh fil ilmi, di dalam ilmu, wal yaqini, dalam keyakinannya. Maka kalau orang ini melakukan dakwah, maka dia akan disamakan derajatnya nanti dengan orang-orang soleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama itu dakwahnya dengan apa? Mengajarkan keilmuannya kepada santri-santrinya, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmat ta'dim wassalam dan keselamatan ala sayyidina, kepada junjungan kita, wa maulana, dan kekasih kita Muhammad, yaitu Nabi Muhammad ar-Rasul, Rasulullah SAW, yang diutus, al-amin, yang terpercaya, wal habibi, dan yang dicintai, al-makin, yang jelas kedudukannya atau yang jelas pengaruhnya, khatimil nabiyyin, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, dan nabinya adalah pemimpin daripada orang-orang bertakwa, wa sayyidis sabiqin al-lahiqin, dan pemimpin orang-orang terdahulu dan pemimpinnya orang-orang yang akan datang. Jadi Rasulullah SAW ini adalah sayyid. Rasulullah SAW adalah pemimpin. Surga diharamkan untuk dimasuki sebelum dimasuki Rasulullah SAW. Begitu juga para umat dilarang masuk ke dalam surga sebelum dimasuki oleh umatnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Berkat derajatnya Rasulullah SAW, umatnya pun mendapatkan cipratannya. Seandainya laula Muhammadan ma khalaqtu sam'a walal ardun, seandainya bukan karena Rasulullah SAW, tentu Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan makhluk. Jadi adanya Rasulullah SAW ini adalah cikal bakalnya. Dari nurnya Rasulullah ini Allah ciptakan daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Maka bagaimana kita harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW, petunjuk yang dilakukan, diarahkan oleh Rasulullah SAW, agar kita sukses di dunia maupun sukses nanti di akhirat. Amin. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada sahabat-sahabatnya Nabi, al-mukhlisina, yang mereka semua ikhlas, as-shadiqina, yang mereka semua terpercaya. Jadi para nabi ini, jadi para sahabat ini, mereka adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang shadiq, yang jelas jalan hidupnya. Maka para sahabat ini diberi gelar radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka meridhai, dan mereka ridho dengan semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat mana saja kita ikuti akan dapat petunjuk, akan menjadikan kita ini sukses. Wa 'ala tabi'ina, dan kepada para tabi'in, yaitu tabi'in itu siapa? Orang-orang selepas generasi para sahabat, orang yang tidak bertemu Rasulullah tapi bertemu dengan orang-orang yang bertemu Rasulullah, yaitu orang bertemu sahabat. Lahum, bagi mereka, semoga bagi mereka bi ihsan, selalu diliputi dengan kebaikan ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ya, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita membahas nasihat dunia, bab mukadimahnya saja. Kalau besok nanti ada kesempatan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih menarik kembali.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada salahnya itu dari saya sendiri karena Quran yang murojaah. Untuk sempurna majelis, mari kita tutup dengan doa kifayah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.